Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di kelas hari ini. 大家都过得怎么样？Apa kabar teman-teman semua? 大家可以在评论区和我交谈 ya, teman-teman boleh berinteraksi bersama saya di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita hari ini. 大家今天下午都在哪儿呢？ Teman-teman sore ini pada posisinya di mana? 回家了吗？还是还在路上？ apakah sudah pulang atau masih on the way? 好，出现了是吧？sudah muncul ya. Baik. 来，我们看一下大家给我写了什么 ya. Kita coba lihat nih teman-teman sudah tulis apa di kolom chat. 等一下啊，saya coba lihat dulu. 今天呢，hari ini sudah hadir ada Ibu Lina ya. 老师下午好，下午好 Ibu Lina. Terus ada Frankie juga. 晚上好, oke. Ketikanya juga udah benar, Panjang 晚上好. Terus Ibu Lilian, 大家好. Oke, terus ada Bu Meska yang juga sudah hadir. Ada Ibu Feliana ya, 清楚. Oke, baik Ibu Dila juga. 好的. Pak Andreas ya juga sudah hadir pada hari ini ya. 老师晚上好，很抱歉，今晚我只能上您的课1个小时，其余时间我将继续观看录像。Oh，好的，没事，只能上一个小时，对吧？因为悉尼时间比印尼吧，应该是印尼。你 mungkin apa kekeliruan ketik ya. Jadi sininya 2 kali, harusnya Indonesia mungkin maksudnya ya. Ini 时间早4个小时. OK，非常感谢您对此事的理解，没关系，没事，您可以继续就是看一下视频录制. Bapak boleh ikut apa yang sisanya dari rekaman ya, nggak apa-apa. Oke, terus berikutnya Ibu Lina 在家里，好的。Frankie 也是在家啊，Ibu Lilian 在家，oke，baik sudah pada di rumah ya. 不好意思，kita lanjut tadi sampai Ibu Lilian ya, oke. 然后 Pak Amin, 老师下午好，ada Pak Amin. Ibu Elena, 老师下午好，我在家. Frankie kasih tahu kosakata minggu lalu sudah sampai nomor 18 ya. Oke, 好，谢谢您. Terima kasih untuk ininya ya, remindernya. 然后 Ibu Deborah juga sudah hadir sama Ibu Katarina ya. 老师下午好，我在家已经用餐了，谢谢老师. Oke, ketikannya juga udah oke. Ibu Katarina juga ya. 下午好，老师班长，我在家。老师您好一些了吗？好一些了，谢谢，谢谢您的关心ya. Sudah mendingan jauh. Cuman ya masih sisa dikit ya, nggak apa-apa. Ibu Meiska, 老师我还在路上 ya. Mungkin ini apa salah kayak apa typo ya, S ya. Nah, 路上。好，那您慢走呀，hati-hati di jalan. 注意安全。OK，好的。那大家可以看一下我们的教材，teman-teman boleh lihat ke bahan kita. 我们上星期到了18，对吧？18 ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut dari sini. 好，那我们就看一下18啊，sampai di 18. 上星期到了加入，ya ya oke. Jadi minggu lalu tuh bahas tentang ada teman-teman kita yang baru bergabung mungkin di modul sebelumnya atau di modul 4 ini gitu ya. Karena kita sebenarnya udah dari modul 1. Jadi udah 2 tahun yang lalu gelombang awalnya gitu ya. Nah ini modul terakhir. Jadi kalau minggu lalu sepertinya ada yang baru bergabung ya. Makanya saya ingat, oh iya ya, lagi bahas tentang Jaru. Jadi bergabung ini boleh misalnya kayak kita, contoh kelas belajar, komunitas, terus bergabungnya boleh nggak kayak teman-teman punya
komunitas olahraga, itu semua boleh bilangnya bergabung ya. Jadi kita bilang welcome ya gitu ya. Jadi welcome-nya yang dulu kita pakai 欢迎 gitu ya. Nah, kita boleh tambahin sorry. 欢迎 Wannying itu selamat datang sebenarnya ya, kayak kita nyambutin tamu yang datang. Nah, kalau di sini teman-teman boleh sambut teman-teman kita yang baru bergabung, kita bilangnya Wannying nih, jaru. Jadi jaru ini adalah kata kerja ya. Selamat bergabung kalau bahasa Indonesianya ya. Begitu juga tadi kan lebih ke komunitas. Nah, kalau teman-teman kerja punya rekan kerja baru sama teman-teman boleh ngomongnya gini, 欢迎你加入 ya. Jadi selamat bergabung itu maksudnya ya, 加入. Oh, 刚才我看到 oh Pak Jeffrey. Maaf, saya baru bergabung. Kalau mau dari ulang bagaimana ya? Pak Jeffrey, nggak apa-apa. Sambil ini berjalan ya, ini kan memang dia sudah lumayan advance untuk kosakata gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sambil berjalan Bapak ikutin aja. Terus kalau ada waktu, nanti Bapak minta rekaman dari Panjang yang modul 1. Jadi modul 1 itu saya banyak ngajarin cara baca. Kayak pingin, pronunciation-nya yang tepat tuh seperti apa gitu ya. Nanti sebenarnya di kosakata itu sering juga saya ngulang. Cuma kalau modul 1 tuh penjelasannya lebih lengkap. Ya, nanti bisa minta karena rekamannya lengkap. Jadi Bapak sambil ikut ini, kalau ada waktu sambil ngejar dari rekaman kayak gitu. Itu akan bakal lebih memudahkan dan bakal lebih untuk melengkapi seperti itu. Tapi kalau ulang dari awal, eh kemungkinan selesai modul 4 ini dulu gitu ya, baru ada ulangannya dan belum tahu ngulangnya apakah modul 1 lagi atau tidak itu belum tahu gitu ya. Jadi saya sarankan kalau misalnya itu boleh WA ke Pancak untuk dapetin link rekamannya karena lengkap dari modul 1 sampai sekarang ya. Oke, eh kita lanjut lagi dari Jaru. Hmm, kemudian oke, 原本tuh awalnya. 原本 tuh kita bilang pada mulanya ya mungkin mirip-mirip tapi kita bikin kalimat gitu ya. Jadi teman-teman mungkin lebih gampang kalau lewat kalimat, kalau pada awalnya, pada mulanya, mungkin teman-teman berpikir, oke, jadi maksudnya seperti apa? Sebentar, saya share satu lagi ya. Hmm, 原本. Nih, contoh kalimat simple yang sehari-hari bisa kita pakai gitu ya. Contohnya, 我原本打算. Kita udah pernah belajar 打算 kah? 打算不上课. 啊、但是没想到今天早点儿下班，所以我还赶得上。Sorry ya, agak panjang ya. 赶得上嗯老师的课。Oke, 我原本打算, 原本 tuh pada awalnya. Jadi kita bilang rencana awal gitu ya, itu 原本. 打算 rencana, berencana, ini kata kerja ya, berencana 不上课了. Mungkin kayak teman-teman yang kerja jam-jam segini itu kan kadang-kadang masih di kantor, masih meeting, atau masih di jalan gitu ya. Jadi eh, ada beberapa teman tuh bilang sulit gitu. Nah, mungkin teman-teman juga berpikir, hari ini kayaknya saya perlu lembur gitu. Jadi dari awal gitu, maksudnya dari pagi, mungkin hari ini Jumat ya,
有蔡老师的课 gitu ya. 今天是星期五有蔡老师的课。然后大家想一想，哦，今天我要加班什么什么什么 gitu ya. Jadi dari pagi itu udah kepikir, aduh hari ini Jumat ada kelasnya Cai Laoshi, tapi hari ini juga saya ada lembur, contoh gitu ya. Nah, jadi teman-teman mungkin boleh ambil, maksudnya tadi kondisinya seperti itu. Nah, ternyata eh, tidak jadi gitu ya, tidak perlu lembur, malah pulangnya lebih pagi gitu ya. Nah, kalimatnya berikut ini gitu ya. 我原本打算不上课了. Jadi saya awalnya rencana tidak ikut kelas. 上课 itu kata kerja ya, ikut kelas. 但是 tetapi 没想到 apa itu 没想到? Tidak terpikirkan. Ini saya nggak tahu kosakata baru nggak ya. Tidak terpikirkan, artinya nggak kepikiran gitu ya, tidak terpikirkan. Jadi ini teman-teman juga nggak merencanakan gitu ya. 今天早点下班. 今天 mungkin bosnya lagi bilang, ya sudahlah semua pulang lebih awal gitu ya. Contoh ya, yang teman-teman juga nggak menduga-duga ya, tidak disangka gitu ya. 今天早点下班. Hari ini pulangnya lebih pagian. 早点 itu lebih awal ya. 下班 pulang kantor. 所以我还赶得上，赶得上 itu artinya keburu, 赶得上, sempat, 赶得上 ya. 赶得上 itu satu frase, keburu atau sempat. 赶得上老师的课, sempat gitu, sempat untuk hadir di kelasnya 老师 ya, 原本. Jadi 原本 itu adalah salah satu 赶得上 barusan saya jelasin ya, keburu atau sempat. Masih dapat terkejar gitu maksudnya 赶得上. Jadi 原本 itu lebih ke pada awalnya. Pada awalnya rencananya gini gitu ya. Eh, Oke, silakan di screenshot dulu contoh kalimatnya. Ada pertanyaan dari Frankie. Laoshi, kalau misalnya kamu datang lebih awal sekali, itu awal pakai cao. Hmm, lebih awal sekali. Maksudnya kamu datangnya sangat awal, gitu kah? Maksudnya kalau iya, berarti iya pakai cao. Cao-nya itu di sini awal maksudnya ya. Jadi misalnya kamu datangnya sangat awal dari waktu yang ditentukan, maka 你来得很早. Jadi 早 di sini adalah kata sifat yang artinya awal, 来得很早. 来得太早了 juga boleh ya. 早. Ini yang ditanya Frankie. Kannya 不是, kannya adalah huruf Mandarinnya yang ini. Kan, keburu-buru, terburu-buru itu kan. Henkan. Kadang-kadang ini kan kan desang keburu sempat. Tapi kalau misalnya kita ada satu kosakata henkan, itu sangat buru-buru. Jadi kadang-kadang ada orang-orang tertentu itu nyusun jadwalnya suka yang mepet. Mepetnya itu bukan dia mepetin, bukan. Memang orangnya itu efisien. Jadi maksudnya gini loh. Dia berpikir, oke, saya sekarang ke A, ke tempat A itu 1 jam. Contoh ya, habis itu jarak setengah jam dia mau ke tempat B lagi. Jadi kadang-kadang kita yang nggak terbiasa kita bilang, wah, 你的行程很赶. 很赶 itu sangat terburu-buru. Benar-benar mepet. Padat kita bilang ya. Kannya huruf Mandarinnya yang atas. Hmm. Atau teman-teman bilang, contoh, misalnya saya lagi kemana, satu kota dengan teman-teman terus mau atur ketemu. Nah, mungkin jadwal saya karena padat banget, saya bilang, oh, 真抱歉, 这次很赶, 我们可能无法见面, gitu ya. Kali ini benar-benar jadwalnya itu padat, jadi sorry banget mungkin nggak bisa ketemu, gitu ya. Iya, 赶着, betul. 赶着. Dulu ada 赶着 ya. Oke, ada kosakata kan. Sama hurufnya ya. Te-nya pakai 双人的. Yang ini ya? Iya, betul. 双人的. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut kosakata berikutnya ya. Jadi, 原本. Dulu kalau nggak salah saya suka pakai kosakata 原本 untuk mencontohkan misalnya banyak banget tuh murid-murid new normal yang awalnya itu sebenarnya nggak suka bahasa Mandarin. Malah ikut kelas ini dulu ya, waktu awal Jum tahun 2020, mereka bilang iseng-iseng ikut aja gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya ada rasa kayaknya nggak mungkin bisa deh. Terus kayaknya dia sendiri merasa kayaknya nggak mungkin saya bertahan
sebulan gitu ya dengan pengalaman Mas lalu gitu waktu belajar bahasa Mandarin. Tapi eh ketika diikutin katanya kecantol sampai 2 tahun. Ada yang kecantol sampai gelombang kedua gitu ya. Jadi apa namanya? Kita boleh bilang oh 我原本不太喜欢汉语. Jadi prosesnya gitu ya. Awalnya saya tidak terlalu suka bahasa Mandarin, kemudian gitu ya, 汉字nya 早 itu ini. Ya, teman-teman saya hall ya untuk Hanzi. Nanti sorry, jadi berterusan. Mungkin kalau beberapa huruf saya masih oke, tapi kalau misalnya teman-teman kayak maksudnya tanyanya yang Hanzi gitu ya, karena kita sudah sepakat gitu ya kalau Jumat tuh benar-benar fokus ke apa materi. Terus kalau hari Rabu ya program menjawab itu full Hanzi. Jadi teman-teman mau nanya Hanzi apapun tuh di sesi itu. Tapi kalau misalnya ini sedikit masih oke ya. Tak supaya enak. Jadi nggak melanggar-langgar lari sana lari sini ya. Jadi sesuai kesepakatan awal. Biar nanti yang ikutnya beberapa basic di sini itu nggak kebingungan. Jadi karena kita nanti kalau Hanzi itu tariknya kejauhan ke depan. Ya, kasihan yang beberapa basic ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu kosakata berikutnya ya. Ya, ada kalimat juga dari ini Bapak atau Ibu ya. Oka, 原本我打算去公园散步，但因为突然下雨，只好待在家里看书了。Oke, ya kalimatnya bagus banget ya. Jadi katanya awalnya pada mulanya dia berencana untuk jalan-jalan santai di taman, tapi karena tiba-tiba hujan, jadi hanya bisa stay di rumah untuk baca buku. Ya, kalimatnya bagus banget. Oke, terus ada Pak Jeffrey, 老师 kalau 不上课了 itu artinya apa? Eh, nggak menghadiri kelas, nggak ikut kelas maksudnya ya. 上课 itu apa namanya? Tidak menghadiri kelas. 上课 artinya menghadiri kelas. Kalau pu artinya tidak gitu. Oke, semoga kejawab ya. Saya lanjut lagi. 原本 sama 原来. eh 原来 itu ternyata Bu, beda arti. Pada awalnya, bahasa Indonesia juga beda ya. Pada awalnya itu 原本. 原来 itu ternyata. Misalnya contoh, eh misalnya Panjang, oh misalnya gini, Panjang bilang, nanti ada tamu tuh hari Sabtu mau ke tempat saya. Nah, si Panjang cuma bilang tamu. Nah, teman-teman lagi menebak bahwa, tamunya siapa ya, tamunya siapa ya gitu ya. Panjang juga nggak bilang nama. Terus begitu hari Sabtu, teman-teman lihat, tamu yang ke tempat Panjang adalah Cai 老师. Oh, 原来班长说的客人是蔡老师。原来 ternyata. Jadi memang secara arti bahasa Indonesia juga berbeda sih, Bu. Ya, coba apa? Dijadikan ke bahasa Indonesia dulu. 原本 tuh pada awalnya, rencana awal. Kalau 原来 itu ternyata. Dari awalnya kita nggak tahu, nggak nyangka-nyangka ternyata ini gitu. 原来 ternyata. Gitu, oke? Semoga kejawab ya. Jadi bedanya mereka sebenarnya beda arti ya. Oke, terheran-heran. Terheran-heran. Terheran-heran ya. Contoh kalimatnya gimana ya? Oke, eh, di sini kayaknya nggak bahas terheran-heran ya. Nah, nanti Muhammad boleh tanya di sesi apa tanya jawab di hari Rabu ya, boleh ya? Itu Sabtu. Karena kalau biasanya saya di sini saya batasin dulu konteksnya di sini dulu, jadi kita nggak melebar kemana-mana. Boleh ya? Nanti disimpan, nanti di hari Rabu kita jawab terheran-heran ya. Terus kalau bisa terheran-herannya jangan cuma satu frase, tapi kalau bisa satu kalimat. Misalnya saya terheran-heran apa gitu, atau konteks kalimatnya seperti apa. Karena gini, nggak bisa cuma satu frase. Bahasa Mandarin itu dia apa cara pengungkapannya tuh agak sedikit beda sama bahasa Indonesia beberapa konteks ya. Jadi biar langsung tepat sasaran. Kalimat saya seperti ini loh, Laushe. Ya, oke ya, boleh ya, Muhammad. eh Rupanya ternyata itu Yuanlai. Ya, benar, rupanya ternyata ya. Jadi beda arti ya, padahal sama-sama ada yuan, yuan gitu ya. Oke, yuanpen itu pada awalnya. Saya lanjut dulu. Hmm, 经过. Kita lanjut ke kosakata nomor 20. 经过
melewati. Jadi melewati ini boleh melewati yang contoh gini. Ni jingguo wo jia ma? Itu berarti melewati yang benar-benar lewatin rumah gitu ya. Saya ke ini dulu biar enak tulisnya. Misalnya contoh ya, kita mau nebeng dia gitu ya. Kita tanya, 明天你经过我家吗? Besok kamu lewat rumah saya nggak? Gitu ya, 经过. Jadi lewatnya teman-teman paham ya, melewati. Ya, itu melewati yang kayak maksudnya ya mobil atau kendaraan lewat rumah dia. Itu satu konteks pertama. Konteks kedua adalah 嗯，他经过了很多事，所以看起来很成熟。Apa itu 成熟？Ada yang tahu 成熟？成熟itu dewasa. Dewasa itu maksudnya dewasa dalam pemikiran, dalam bertindak. Ta le di sini 经过 juga artinya melewati. Tapi teman-teman pasti paham, oh melewatinya konteksnya apa? 很多事, banyak hal. Dia sudah melewati sangat banyak hal, artinya dia sudah melewati banyak pengalaman. 所以看起来 kelihatannya. 看起来 itu kelihatannya sangat dewasa. Ya, jadi melewatinya ada dua arti ya. Satu yang benar-benar secara fisik, satu lagi melewati kehidupan, melewati hal-hal gitu ya. Bedanya apa dengan 超过? Kalau 超过 itu over, kalau ini melewati. Eh, konteksnya beda sih. Ya, 超过 itu contohnya kita lagi bertanding, ya kan? Misal tanding lari gitu ya, Frankie ya. Nah, kalau misalnya A和 B, A dan B. Nah, misalnya kita pegangnya si B gitu ya. Nah, B tadinya kan ketinggalan dari si A. Nah, terus eh, di detik-detik terakhir dia berhasil melewati. Nah, berhasil melewati berarti 能超越,能超过 si A gitu, 超过. Melewatinya lebih ke kompetisi. Lebih ke kompetisi semacam melewati lomba, melewati nilai kompetisi. Kalau ini enggak, ini melewatinya cukup jelas ya dari dua konteks kalimat ini, gitu. Ya. Yang kedua artinya lebih ke melewati yang mengalami suatu kejadian. Ya betul. Karena melewati kan sebenarnya di bahasa Indonesia juga dua arti ya. Satu tuh lewat nggak rumah saya. Yang kedua melewati masalah, melewati hal, ya melewati banyak pengalaman. Itu namanya melewati juga gitu. Dan eh, kabar baiknya keduanya boleh dipakai gitu ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Hmm, Cingkuo. Kita lanjut lagi hangye. Ya, di nomor 21 ada kosakata hangye itu bidang kerjaan. Di sini ini saya langsung jelasinnya bidang kerjaan. Jadi misalnya contoh teman-teman kenalan sama orang ya. eh kalau misalnya dia bilang oh 我是商人. Misalnya dia bilang oh saya adalah pedagang atau businessman gitu ya. Nah, teman-teman mungkin pengen tahu bidang apa, ya nggak? Oh, bisnismen kan luas gitu ya. Jadi mainnya bidang apa? Biasanya orang suka bahasa Indonesia bilang, kamu main bidang apa? Nah, main bidang apa? Bidang apanya dipakai gitu ya. Hangye. 你做什么行业? Jadi kalau misalnya dia bilang, oh saya pebisnis, 老师. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu yang tadi, misalnya detail, nah kita boleh tanya, 你做什么行业? 你做什么行业? Kamu, ini ZUO ya. 你做什么行业 artinya kamu bergerak di bidang apa? 行业. Terus selain orang, kantor juga boleh. 你们公司做什么行业 juga boleh. Jadi nggak cuma buat orang ya, maksudnya ya untuk perusahaan juga boleh. Bidang bisnisnya apa? 行业.
你们公司做什么行业？Sorry, ini kurang tanda tanya di belakang ya. Oke. Jadi perusahaan kalian bergerak di bidang apa? Hangye. Oke. Eh, saya silakan di screenshot dulu sambil saya lanjut kosakata berikutnya ya. Oh, ada kalimat dari Oka. 经过多次尝试，他终于成功解决了这个难题。这样可以吗？可以。Oh, Cingko yang tadi ya? Boleh, boleh. Kalimatnya sudah bagus ya. Wah, ini Bapak atau Ibu ya? Sorry, takutnya saya salah. Okanya hebat banget ya. Sudah advance banget. Ya, ini boleh nih jadi salah satu calon volunteer guru. Ya, new normal butuh. Kalau mau jadi volunteer guru bahasa Mandarin boleh ya. Nanti boleh kontak ke Pancang. Ya, oke. Udah kalimatnya udah bagus banget ya. Kelihatan udah advance. Keren, keren. Hebat. Gampang. Oke, lanjut. 公司做什么行业? Oke, ini udah ya. Nah, kita lanjut. eh 决定. Nomor 22 ya. 决定 itu artinya memutuskan. 决定. Ini kata kerja ya. Tapi bisa juga dia sebagai kata benda yang artinya keputusan. Ya. Jadi teman-teman lihat konteksnya. Oh, jadi dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda. Ya. Misalnya, 你决定吧. Contoh ya, pendek banget. Ya udah kamu putusin deh. Nah, di situ putusinnya berarti kata kerja. Tapi kalau 这是我的决定. Nah, di situ jadi keputusan ya. Ini adalah keputusan saya. 这是我的决定 gitu ya. 这是我的决定. 再来是23, 进一步, selangkah lebih maju atau lebih lanjut. Itu namanya 进一步. Jin itu artinya maju, melangkah. Atau teman-teman juga pernah tahu jin artinya masuk. Jadi masuk itu artinya melangkah, jin. Ibu satu langkah. Nah, ibu di sini dia sebenarnya bukan benar-benar maksudnya kayak kita bilang melangkahkan satu langkah doang, enggak. Sebenarnya itu lebih ke makna satu frase, lebih lanjut atau lebih eh, maksudnya langkah berikutnya gitu ya, ibu lebih maju selangkah ya. Oke, 再来是深入. Nah, 深入 ini artinya mendalami. 你要深入了解. Artinya apa? 你要深入了解. 了解 kita udah pernah belum ya? Kayaknya udah ya. 了解. 你要深入了解. Kamu mesti memahami lebih dalam gitu ya. Ya, memahami lebih dalam. Kita udah pernah liaocie sama licie kalau nggak salah ya. Nah, niao. Jadi misalnya contoh ada sesuatu hal kalau memang teman-teman berminat atau benar-benar harus butuh ambil keputusan ya memang perlu dipahami lebih lebih lanjut. Nah, kalau gitu kita boleh bilang eh contoh ya, nanti kan ada cuiting. Nah, sekalian deh satu kalimat ya. Misalnya, 还没做决定前. Ya, ini sekalian ya. Jadi kosakata atas sama bawah jadi satu kalimat. 还没做决定前，你要深入了解一下. Kalau kadang-kadang orang suka tambahin isya, boleh. Isya itu cuman tambahan ya. Isya. Isya itu artinya sebentar, tapi nggak sebentar. Maksudnya lebih ke, ya kamu perlu pahami lah. Nah, mereka cara ngomongnya suka begitu. 还没做决定前, itu artinya belum. 做 melakukan, membuat gitu ya. 决定 di sini jadi keputusan. 还没做决定前 artinya apa? Teman-teman masih ingat? Sebelum. Sebelum mengambil sebuah keputusan gitu ya. 还没做决定前，你要深入了解一下. Kamu perlu di sini iya artinya lebih ke perlu. Perlu memahami lebih lanjut gitu. Ya. Ada pertanyaan dari Oka. Lalu mau nanya terkait kosakata sebelumnya. 决定和确定有什么区别?
他们有有区别, mereka ada perbedaan sih. Jadi, oke, gini ya. 决定 itu artinya memutuskan atau keputusan, ya. Kalau 确定 itu memastikan, konfirmasi. Beda. 确定 itu memastikan. Bahasa Indonesianya juga beda sih. Memastikan atau kita bilang konfirmasi. Kalau konfirmasi berarti sebenarnya udah diputusin, kita tinggal confirm, yakin. Itu namanya 确定. Jadi misalnya contoh saya udah bilang, oke, 我的决定是这样. Misalnya contoh keputusan saya begini. Nah, teman-teman tuh mengkonfirmasi ulang. Itu namanya 确定. 老师,你确定吗? 老师 udah confirm, udah pasti. Karena begitu, misalnya contoh ini dilakukan tuh kita nggak bisa balik loh. Nah, itu namanya konfirmasi. Jadi mereka berbeda tahapannya. Satu memutuskan, begitu diputusin, kita perlu konfirmasi. Ya kan, kadang-kadang teman-teman booking tiket sekarang udah online ya, nggak ada yang konfirmasi. Contoh booking apa ya? Contoh di bank deh, lagi transfer angka yang besar. Nah, begitu kan kita memutuskan mentransfer, itu kita datang ke si bank ya. Begitu kita di depan si teller, dia akan bilang, oke Bu, ini pasti ya ke rekening ini segala macam, bla bla bla," gitu ya. Mereka mengkonfirmasi, itu namanya 确定. Jadi kalau misalnya nanti ketemu yang ngomongnya bahasa Mandarin, dia akan bilang, 先生,我跟您确定一下，账号是什么什么什么 gitu ya, 账号 nomor rekeningnya adalah bla 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 gitu ya. Itu namanya 确定. 所以 不一样的意思ya, artinya juga beda. Ya, jadi secara arti juga berbeda, penggunanya juga berbeda. Tergantung maunya memutuskan atau ini cuma mengkonfirmasi ya, 确定. Oke, ini sudah. Terus kita lanjut ya. Berarti tadi 决定 udah. 进一步 udah, 深入 juga udah. 起初. Nah, 起初 ini pertama kali. Mungkin tadi teman-teman bilang, aduh, ada 原本, sekarang ada 起初 gitu ya. Nah, kalau 原本 itu kan pada awalnya, biasanya lebih ke rencana. Ya, rencana bla bla bla. Terus dia juga bisa bilang pada awalnya. Jadi bentuk awal semula itu kayak gini gitu, 原本. Em, keputusannya sebenarnya awalnya begini gitu. Nah, itu boleh bilang 原本. 我原本 我原本想去你家. Jadi memang secara rencana itu memang pengen ke rumah dia. 但是后来 bla bla bla. Misalnya contoh ada sesuatu hal jadinya nggak jadi ke rumah dia. 原本. Nah, kalau 起初 itu kita bilang apa ya? Pertama kalinya tuh gini. Hmm, 起初 oke, eh, sebentar ya. Saya kasih kalimat dulu. Ya, Kak, apa pertanyaannya sudah masuk. 我起初嗯毕业后嗯想升学嗯后来很快就找到工作，所以最终没上大学。Oke, 我起初 itu sebenarnya lebih ke pertama kali terus memang punya impian itu ya. Jadi dia sedikit berbeda, memang mirip-mirip tapi berbeda. Cicu itu ada mengandung impian awal
rencana awalnya gitu ya. Piye ho setelah lulus, piye ini tamat lulus ya. Ho itu sesudah. Kalau tadi cien itu sebelum, ho itu sesudah. eh Pada pertama kali gitu ya, pada awalnya gitu ya, impian pertama saya itu adalah setelah lulus gitu ya, setelah tamat, xiang sheng xue itu artinya melanjutkan kuliah. Jadi misalnya contoh orang baru lulus SMA, terus dia pengen melanjutkan kuliah, itu namanya sheng xue ya, lanjut sekolah. Sekolahnya mau sekolah S1, S2 boleh. Itu namanya 升学 ya. 后来很快就找到工作. Kemudian gitu ya. Jadi begitu lulus mungkin kayak kita perantauan awalnya tuh pasti pengen kuliah lah gitu ya. Nah, tapi ketika sampai di Jakarta gitu contoh ya, 很快就找到工作，找到itu menemukan ya. Dengan sangat cepat sudah menemukan pekerjaan. 所以最终itu pada akhirnya. 没上大学, tidak kuliah. Jadi mungkin teman-teman kalau zaman sekarang kayaknya jarang lah ya dengar kayak gini. Tapi kalau masih generasi saya banyak ya teman-teman saya yang akhirnya mereka itu nggak jadi kuliah karena memang ya sudah udah dapat pekerjaan gitu ya. Jadi kalimat ini pas bikin pas kepikiran, oh ya mereka kadang-kadang suka ngomong gitu ya awalnya pengen kuliah. Tapi ya udahlah datang ke kota besar, udah dapat kerja, ya sudah tidak. Pada akhirnya ya tidak kuliah gitu ya, 没上大学. Oke, saya lihat dulu pertanyaan yang masuk. Dari Bu Lina, 老师你要深入了解, artinya kamu harus memahami lebih dalam ya. Ya, betul Bu. Terus Frankie, 老师起初跟第一次有什么区别? Apa perbedaannya? Cicu sama 第一次. Cicu itu jadi gini, kalau 第一次, oke, mungkin karena bahasa Indonesianya pertama kali gitu ya. Jadi seolah mereka sinonim. Enggak sih, mereka enggak sinonim ya. 第一次 itu, sorry, 第一次, first time. Saya pinjam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau orang lagi bahas 第一次, dia pasti ada 第二次, kali kedua. Sebentar ya. Jadi mungkin saya pakai kayak gini untuk bantu jelasin perbedaannya ya. 第一次 terus 第二次. Jadi maksudnya gini loh, kalau 第一次 contoh gini. Dulu itu saya nggak pernah makan. Oke. Misalnya contoh nggak pernah makan apa ya? Hmm, oke. Contoh nggak pernah makan sate kelinci. Tapi sampai sekarang saya juga nggak sih. Ini cuma contoh aja. Maksudnya 第一次 itu benar-benar kita dulu tuh nggak pernah sama sekali. Nah, misalnya contoh ya. Saya eh, waktu dulu tuh datang terus ke Bandung dikasih tahu ada sate kelinci. Nah, misalnya contoh waktu itu saya makan, maka saya boleh bercerita, 这是我第一次吃兔肉，兔肉 itu daging kelinci. Contoh ya, 第一次. Jadi 第一次 sama 起初 itu beda. 起初 yang tadi saya cerita loh. Kayak saya dulu bercita-cita kalau mau, maksudnya udah lulus SMA merantau ke Jakarta, itu impian pertama adalah saya mau kuliah. Itu namanya cicu. Ya, tapi mungkin rencana berubah contoh. Itu namanya cicu. Tapi kalau 第一次 itu kita benar-benar nggak pernah sama sekali. Ini pertama kali. Makanya saya apa namanya ambil 第一次, 第二次 gitu. Misalnya contoh teman-teman bilang, contoh siapa yang belum pernah ke China? Nanti misalnya ada kesempatan ke sana berarti pertama kali, benar nggak? Nah, maka teman-teman boleh bilang, 老师，这是我第一次去中国. Gitu ya. 老师 ini pertama kali saya ke China. Di situ 第一次nya nggak bisa diganti dengan 起初, nggak bisa. Itu maksudnya. Apakah cukup jelas perbedaannya lewat contoh? Ya, jadi beda. Bedanya mungkin saya paham kalau bahasa Indonesia doang seolah-olah mirip ya pertama kali gitu ya. Rencana awalnya gitu ya. Mirip-mirip. Ya, tapi enggak ya. Tisu itu karena kita belum pernah sebelumnya dan teman-teman mau bilang, "Iya, saya pertama kali." Ada di sini yang pertama kali belajar bahasa Mandarin. Nah, pertama kalinya pakai yang mana? Ada di sini yang pertama kali belajar bahasa Mandarin? Yoma?
第一次ya Pak Amin ya, Ibu Lilian juga, oke. Nah ya di situ pakai 第一次，对对 benar. 老师，这是我第一次在 New Normal 学习汉语 misalnya ya. Berarti belum pernah sebenarnya sebelumnya tuh belajar di tempat lain. Itu namanya 第一次. Ada Ibu Rina juga kayak gitu ya. Itu 第一次. Nah kalau cicu itu sebenarnya mengandung ada impian di sana, ada rencana kayak gitu ya. Oke. Terus mungkin Frankie menanyakan lewat kalimat gitu ya, apakah tepat? Jadi mereka itu nggak bisa saling menggantikan karena bukan sinonim ya. 但是在句子还可以用起初吗？不可以, nggak bisa, nggak bisa ya. Jadi kalimatmu yang 我起初在博物馆 itu enggak ya, tapi pakainya 第一次. 我第一次去博物馆. Saya pertama kali ke museum. 博物馆 tuh museum. Jadi kalau misalnya, oh duh, selama ini saya nggak pernah ke museum, baru pertama kali. Nah, pakainya 第一次. Ya, konteksnya paham ya. Tapi kalau misalnya gini, saya mau ke China gitu ya. Terus rencana awalnya itu mau ke museum dulu, habis itu baru ke gunung. Ya, kita gampangnya aja nih. 我起初打算先去博物馆，再去爬山，contoh, 再去爬山, baru pergi naik gunung. 但是后来呢，计划改变了，tetapi kemudian gitu ya, 计划 itu rencana, 改变 berubah. 为什么呢？因为我到了中国，天气预报说我要去爬山的那一天要下大雨呀。sampai sini nangkap? 但是后来计划改变了，tapi akhirnya itu rencana berubah. 我到中国以后，天气预报说saya sampai di China, ramalan cuaca mengatakan 我要去爬山的那一天，kan ramalan cuaca itu kadang-kadang tepat banget gitu ya di luar dan mengatakan bahwa hari rencana yang saya mau daki gunung itu akan turun hujan. berarti kan nggak bisa ya, mesti ditukar gitu ya. 所以呢，我把行程调换了，调换 tuh tukaran. 所以起初先去爬山，再去博物馆. Itu yang simple. Jadi tukaran. Karena awal rencananya nggak begitu. Itu namanya cicu. Kalau saya bilang cicu itu lebih ke kata sambung sih pada awalnya. Kalau 第一次 itu hitungan, maksudnya pertama kali, kedua kali gitu ya. Sampai di sini cukup jelas. 计划 itu rencana, Bulina. JI, bukan JU. JI, 计划 itu rencana. Sama 打算 mirip, sinonim ya, rencana. Dia bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda ya. Oke, Pak Suyosan bilang, 我第一次学习拼音, 学写拼音, belajar tulis pinyin gitu ya. Ya, benar. Itu namanya 第一次, pertama kali ya. Dulu enggak ya. Ya, karena dulu memang waktu belajar yang zaman sebelumnya itu memang nggak ada pinyin kayak gini kan. Langsung Hanzi ya. Banyak yang cerita ya. Betul, berarti ini 第一次. Kalimatnya udah benar ya. Eh, 计划 tadi udah ya. Jadi pakai JI ya, Bu Lina ya. Hmm, Halaman 3. Oke, baik. Bu Lisa, silakan. Awalnya ya, iya, yang tadi ya, cicu, betul. Jadi, sorry, mungkin di modul itu pakainya pertama kali. Takutnya teman-teman bingung ya, boleh direvisi kok. Pertama kalinya itu lebih ke kata apa? Kata sambung atau teman-teman ganti aja awalnya, awalnya. Dan ada unsur impian, ada unsur rencana di situ, ya. Oke. Itu sudah kejawab semua. Saya coba scroll ke bawah. Ibu Helena, kenapa kata nak dibaca ne? Oh, itu dia ini sih, apa namanya? Gaya, maksudnya gaya mereka ngomongnya gitu, suka dibaca ne. Misalnya ne ke, 就是那一个 gitu ya. Itu memang kayak bahasa apa sih? Bahasa lisannya mereka, gaya bahasa aja. Ya, jadi nggak ada kenapa, memang kayak makanya kenapa kita kalau ini banyak bergaul sama orang China supaya ngomongnya mirip orang China. Nah, itu. Kayak kayak apa sih logatnya mereka maunya begitu gitu. Padahal harusnya bacanya nak gitu ya. Itu ya Bu Helena ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, 所以要去一个地方使用第一次.
不是的，不是的, bukan Frankie. Jadi kita nggak batasin pergi ke satu tempat, itu pakai pertama kali, bukan. Tadi ada Pak Suyosan yang kasih contoh pertama kali itu belajar pinyin. Pertama kali itu maksudnya dulu tuh nggak pernah, ini pertama kali. Itu maksudnya batasannya. Dulu nggak pernah belajar bahasa Mandarin, ini pertama kali. Bukan cuma pergi ke satu tempat maksudnya. Terus dulu nggak pernah makan sesuatu, ini pertama kali. Itu namanya tise. Jadi balik lagi kalimatnya, maksudnya pertama kali atau awalnya. Nah, itu pertanyaan saya. Ya, jadi mungkin itu jadi patokan supaya nggak bingung ya. Ya, oke. Saya lanjut dulu. Nanti sambil dilatih ke dalam kalimat, terus dikonfirmasi kepada saya ya. 大家可以跟我确定一下，对不对？teman-teman 大家可以跟我确定一下，对不对？teman-teman boleh konfirmasi ke saya. Jadi teman-teman latihan kalimat, konfirmasi ke saya kalimat ini udah oke belum? Konfirmasi ya, kepake 确定 ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Kosakata berikutnya tadi 起初 gitu ya. Jadi teman-teman boleh bantu revisi ya. Itu Buci ini mungkin pertama kali supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman ganti awalnya aja. Jadi dia mirip-mirip sama Yuanpen. Cuma Yuanpen ini kalau saya boleh batasin tuh lebih ke rencana. Kalau Cicu itu dia mengandung ada impian, ada rencana. Jadi mereka ini masih boleh saling menggantikan. Tapi kalau Tici enggak, ya enggak. Tadi yang di kalimat saya itu kalau mau ganti Yuanpen masih boleh, enggak masalah. Ya, oke. 再来是自由，自由 ini bebas. Bebas termasuk fleksibel. Ya, jadi fleksibel itu maksudnya contoh kayak saya sekarang saya bersyukur ya pekerjaan saya fleksibel, jam kerjanya saya atur sesuai saya, seefektifnya saya gitu maksudnya ya. Jadi kalau yang eh, office hour kan benar harus dari pagi sampai sore. Nah, itu bukan. Tapi kalau zio berarti ya bebas. Mungkin saya hari ini mulai kerjanya agak siang tapi selesainya ya agak malam ya, is okay kan. Itu namanya fleksibel ya, zio, bebas. 再来是理想，理想itu boleh ideal, impian di sini maksudnya yang diimpi-impikan, ideal, 理想. Jadi teman-teman impian di sini artinya ideal, yang diimpi-impikan. Teman-teman boleh tambahkan ya, yang diinginkan, yang diimpi-impikan, 理想. Contoh gini, 理想. 这是理想的待遇. Kalau orang sudah advance, dia nanti tanya, maksudnya, 待遇 udah tahu? 待 ini gaji, ya, gaji, terus tunjangan, ya itu namanya 待遇. 这是理想的待遇. Contoh, teman-teman habis interview kerja, terus ditanya sama orang tua lah ya, teman nggak mungkin kalau nggak deket tanya gaji. Contoh, 待遇是多少呢? Misalnya orang tua kita tanya gitu ya, gajinya sama tunjangannya total semua ya. Itu berapa? Misalnya dia bilang, dijawabnya, oh apa? 500万 gitu ya. Contoh 500万. Oh, lumayan ya gitu. Nah, misalnya contoh baru lulus dikasih 500万 menurut saya ya oke gitu ya. 500万是多少呢? Baru lulus loh, dikasih 500万. 500万 还记得吗? Ya, 5 juta ya. Contoh ya, orang tua baru lulus kan pengen anaknya kerja, gimana gajinya, oke nggak, bisa cukup nggak? Contoh. Nah, misalnya fresh graduate dikasih 500万. Terus orang tua bilang, 这是理想的待遇, ini oke gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya, gaji yang ideal kita bilang, 理想的待遇, ideal ya, oke. Uh, ini cara penggunanya. Jadi lixiang itu adalah kata sifat ya, oke. 待遇, gaji, tunjangan itu semua termasuk di dalamnya ya. Oke, pertanyaan dari Frankie. 薪水, 工资 sama 待遇. Oh, oke. Kalau 待遇 ini sebenarnya gaji plus tunjangan sih. Ya, jadi ini semua-semuanya. Kalau 薪水 sama 工资 itu masih pure cuma gaji. Bedanya di situ.
薪水 atau 工资 gitu. Ini lebih pure gaji. Tapi sebenarnya gini, balik lagi teman-teman kalau memang interviewnya Jungguo Kongsi ya perusahaan China, jangan menganggap oh Taiyu ini berarti gaji plus tunjangan. Enggak. Kadang-kadang mereka merasa Taiyu itu adalah gaji tok gitu. 所以大家要确定一下, teman-teman perlu konfirmasi. Karena setiap budaya perusahaan beda. Ya, jadi pastiin aja maksudnya oh saya dapat ini, dapat apa lagi. Silakan dikonfirmasi ya. Tapi kalau misalnya nanya detailnya, sebenarnya Taiyu itu dia lebih kita bilang bahasa Mandarin advance, dia bungkusnya udah gaji sama tunjangan. Taiyunya bener apa tulisannya seperti itu ya. Nah, kalau 薪水, 工资 biasanya pure baru gaji gitu. Terus berikutnya Ibu Lina nanya, 理想和梦寐以求一样吗？它的意思是一样，但是它们不是同义词。Mereka artinya mirip, tapi mereka bukan sinonim kata sinonim gitu ya. Kata sinonim kan langsung menggantikan. Jadi gini Bu, Lixiang itu dia lebih penggunaannya sehari-hari maksudnya ideal. Misalnya berat badan yang ideal, gaji yang ideal, terus jodoh yang ideal gitu. Itu namanya Lixiang. Tapi kalau Meng Mei Qiu itu dia lebih misal contoh impian kita yang sudah lama kita impi-impikan. Gitu Bu konteksnya. Jadi sedikit berbeda ya. Showru itu pemasukan Bu Meiska. Ya, showru pemasukan. Sama sih sebenarnya gaji. Cuman apa namanya showru kayak orang-orang yang kerjanya freelance itu bilangnya showroom karena mereka nggak ada gaji kan ya. Ha-ha, bilangnya pemasukan, income. Terus orang-orang yang tidak terima gaji, kayak saya juga nggak terima gaji, saya lebih cocoknya bilang 我的收入 ya, 我每月的收入 gitu ya. Saya pemasukan saya tiap bulan itu namanya 收入 ya. Kalau yang ini tadi itu lebih ke gaji ya. 收入 kayak gini teman-teman yang ditanya sama Bu Meiska. 收入 ini lebih ke pemasukan income. Termasuk orang-orang pebisnis itu nggak ada gaji kan mereka ya, lebih ke pemasukan income gitu. So, oke, tadi Li Xiang udah kejawab ya sama Meng Meiqiu. Jadi Li Xiangnya lebih basic gitu. Misalnya Li Xiang de contoh berat badan ya. Li Xiang de 体重理想的体重，terus wah, 你这个工作很理想，理想的工作. Misalnya contoh kita kan kadang-kadang suka lihat orang, wah kerjanya enak banget ya, bosnya baik, gajinya gede gitu ya, terus kerjanya oke lah gitu ya, nggak terlalu lembur-lembur gitu. Nah kita bilang, wah ideal banget ya. Nah itu, 你的工作很理想，他有一个理想的工作 gitu ya. Begitu juga tadi saya bilang, eh apa namanya pasangan yang ideal. Nah, ini tinggal teman-teman jawab sendiri ya pasangan ideal itu seperti apa karena setiap orang berbeda ya. 理想的pasangan是什么？对象. Eh, bukan udah married bukan ya. Ini maksudnya belum married gitu. 对象. Jadi 对象 itu maksudnya bisa baru berkenalan, apa namanya baru pacaran itu namanya 对象 ya. Kita kadang-kadang ngomongnya nggak langsung 男朋友女朋友 nggak, itu direct to the point. Tapi kalau misalnya 对象 itu lebih halus gitu ya. Apa kita bilang eh, pasangan, tapi pasangannya belum married ya. Oke, itu namanya 对象. Oke, silakan di screenshot. Saya lanjut lagi ya kosakata berikutnya. Hmm, 体重 jadi berat badan ya. Takutnya teman-teman bingung sebentar. Nah, berat badan, terus kungfu udah, 对象 dari jodoh atau pasangan. 再来是理想。后来, oh tadi kayaknya ada beberapa kata saya keluar dalam kalimat ya. 后来, kemudian waktu atau pada akhirnya. Itu namanya 后来. 后来 什么什么. Kayaknya ada satu lagu ya. 后来. Ada yang tahu? Kayaknya tahu deh ya. Nah, 后来 di situ benar-benar ya teman-teman bisa pelajari. Oh iya, artinya ini ternyata ya pada akhirnya ya. Pada akhirnya itu mereka nggak bersama gitu ya di lagu itu. Yang tahu lagu ini berarti ketahuan ya kita berarti seusia.
Iya, penyanyinya apa ibu? Penyanyinya Rene ya, Rene Leo. Ibu Rima ya, Ibu Rima tahu ya benar. Lagunya lumayan banyak yang suka, saya lihat ya. Oke, lanjut. Xiangguan, xiangguan itu berkaitan. Teman-teman kalau lihat ya, xiangguan, xiang itu artinya saling. Guan, guanxi. Ini saya lagi mau kasih tahu teman-teman bahwa berkaitan itu oke, Laosu bisa kayak saya sering bilang ya, kesulitan nih Laosu untuk hafal kosakata. Nah, teman-teman lihat satu huruf. Siang itu artinya saling. Kita ada kosakata hu siang. Saya nggak tahu udah dapat belum ya. Hu siang itu artinya saling. Dari siang. Kuan, teman-teman tahu kuan itu sama? Kuansi, ya kan? Hubungan. Sorry, hubungan. Jadi saling berhubungan. Iya, berkaitan. Dulu saya belajar kosakata kalau yang maksudnya dua huruf digabung gitu ya. Saya cari tahu satu-satu huruf ini artinya apa. Jadi memudahkan bagi saya. Kalau saya pribadi ya. Nah, nggak tahu teman-teman seneng nggak? Kalau saya sih seneng. Jadi dari situ saya mengenal tambahan kosakata yang lain. Plus saya jadi gampang untuk mengingatnya. Oh, berkaitan. Siang, kuan, gitu. Oh, Ibu Dokter Feni ya juga suka ya Holai. Ya, oke. Ya, lagunya tapi oke sih ya. Alunannya juga oke. Jadi kalau teman-teman yang senang lagu Holai bisa dengerin sambil belajar kosakatanya. Menurut saya itu oke kok. Jadi teman-teman dengar, oh ternyata Holai artinya ini. Nah, nanti ada apa kosakata yang lain bisa sambil untuk membantu teman-teman listening, membantu teman-teman untuk kosakata ya, penambahan kosakata. 再来是培训班，培训班 ini adalah kelas pelatihan. 培训 ini adalah pelatihan. Pan itu kelas ya. 培训 pelatihan. 功能 ini fungsi. Bisa misalnya fungsi alat, contoh alat elektronik yang kita beli itu boleh. Terus fungsi apa lagi ya? Fungsi mesin ya semua boleh. 功能 ya fungsi. Komputer itu semua kita boleh pakai neng. Teman-teman lihat kung sama neng. Kung dari kungfu. Kungfu itu berarti ada apa ilmunya gitu ya. Neng bisa. Ya, neng teman-teman udah tahu ya. Jadi neng oh jadi fungsi. Karena dulu kan nggak ada kosakata fungsi. Nah, baru belakangan ditemukan ada gadget, ada komputer, komputer dulu ya, baru gadget gitu ya. Baru mulai ada alat elektronik. Nah, di mana nggak mungkin muncul Hanzi yang baru, benar nggak teman-teman? Maka orang China-nya mengambil dari huruf Mandarin yang ada, dikombinasi jadi kosakata. Neng gitu. Oke, 再来是机会，机会 itu adalah kesempatan. 机会，可以再给我一次机会吗？机会 kesempatan ya. 我在等好的机会，artinya apa？我在等好的机会。Saya lagi nunggu, iya, kesempatan yang bagus ya. Saya lagi menunggu kesempatan yang bagus. 好的机会，betul, Pak Amin ya. Oke, terus lanjut berikutnya Cihue. Fenxiang. Fenxiang ini berbagi atau sharing. Ini sering banget ya teman-teman kalau misalnya mau pakai. Misalnya, 谢谢你的分享. Terima kasih atas sharingnya Anda. Misalnya teman-teman yang sering sharing nih kalimat-kalimat ke saya gitu ya. Contoh Pak Andreas tuh sering sharing ya bagaimana kondisi di Sydney gitu ya. Jadi saya senang banget juga ya. Ini Zoom bisa sampai ke luar negeri ya. Nah, jadi Pak Andreas kan suka ya sharing apa kondisi di sini. Pak Andreas masih nggak? Masih di kelas nggak? Ya, dia suka sharing apa suhu udara di Sydney. Terus dia suka sharing banyak hal ya. Misalnya keluarganya datang gitu. Terus 他的儿子结婚 ya, saya masih ingat ya, anaknya married. Ya, jadi 分享 itu berbagi, share. Oke, terus 分享 yang tadi kan misalnya sharing cerita. Nah, ini juga bisa berbagi makanan. Contoh gini, kita bilang, ayo sharing yuk. Misalnya contoh ya, mau ngajarin anak untuk bagiin ke adik atau kakaknya gitu. Nah, itu boleh bilang, 你要分享. Nah, kamu perlu berbagi contoh ya di usia yang sesuai, yang tepat. Karena
Ada juga yang bilang bahwa di usia 1 sampai 5 itu sebaiknya tidak diajarin yang berbagi ya. Tapi balik lagi ya banyak ininya gitu ya. Oke, share, berbagi. Jadi berbaginya maksudnya boleh yang berbagi kayak saya gini, berbagi ilmu sama fensiang. Berbagi cerita, terus berbagi yang secara makanan, minuman itu juga boleh sama ya, share. Oke, kita lihat nomor 34. 有关tuh tentang, artinya mengenai. 有关itu boleh tentang atau mengenai. Ya, kalau 有关 tuh misalnya contoh, 我要跟你讲有关他的事. Nah, 我要跟你讲有关他的事. Saya mau ngomong sama kamu tentang dia, mengenai dia, gitu ya. Mau bahas tentang dia. Zheng, zheng ini teman-teman sudah pernah, atau kita lengkapnya adalah 正在, benar, sedang. Ya, lengkapnya 正在, sedang. Benar-benar lagi saat itu sedang baca, atau kayak sekarang nih, 我正在上课. Benar-benar saat detik ini juga kita lagi menghadiri kelas. Oh ya, 赶着. Nah, 赶着 ini buru-buru. Ya, terburu-buru. Oh, 赶着, buru-buru. 我赶着要去上课. 下次再聊. Contoh ya, saya lagi buru-buru mau ke menghadiri kelas, 上课. 我赶着要去上班. 下次再聊, 下次再谈. Boleh. Lain kali baru ngobrol lagi ya. Saya buru-buru gitu, 赶着. 聊天ini ngobrol santai. Teman-teman boleh ulang 2 kali. 聊聊天. 聊聊天 ini ngobrol santai, bukan yang serius ya. 聊天. Eh, ini oke. Coba saya lihat ada pertanyaan masuk nggak? Nomor 25. Oh, 25. Di atas ya, Bu ya. 25 itu awalnya lebih ke impian atau rencana. Oke, terus. Oh, Ibu Wilda. 你能不能给我一个机会? Iya benar, Bu. Kalimatnya benar ya. Kamu boleh nggak kasih saya satu kesempatan? Kalimatnya bagus ya, Bu. Hempang. Terus Ibu Suryani. 刚才我给朋友分享 new normal. Oh, berbagi sharing tentang new normal ya. Oke, boleh. Sama apa? Oke kok kalimatnya ya Bu Suryani ya, udah bagus. 赶着跟赶得上有一样的意思吗？赶着跟赶得上不一样。赶着 ini buru-buru. Kondisinya maksudnya saya buru-buru mau kerja ya. Saya buru-buru mau ngantor ya. Saya buru-buru mau ke rumah sakit gitu. Misalnya contoh pulang kerja terus Bu Meiska ajak saya makan gitu ya, terus saya bilang 不行不行, 我得赶着去医院, saya harus buru-buru ke rumah sakit. Nah, karena mungkin ada apa saudara yang sakit, contoh 赶着. Kalau 赶得上 itu keburu, sempat. 赶得上吗? 看来今天赶不上. 赶得上吗? Misalnya contoh teman-teman tadi mau hadirin kelas 18.30 gitu ya. Nah, tapi 18.20 tuh masih di jalan dan butuh setengah jam lagi, maka itu disebut kan busang. Beda, Frankie ya. Dilihat lagi ya bahasa Indonesianya ya. Kance itu buru-buru. Kalau kantesang itu keburu atau sempat. Tadi kayaknya sudah ya, sempat. Ya, oke. Bukaci Bu Wilda. Terus lanjut. Iya benar, kalau kalimatmu benar Frankie ya. 我赶着要去上大学. Betul. Jadi buru-buru mau kemana? Itu maksudnya ya, buru-buru. Oke, terus 再来是Ibu Deborah ya, bikin kalimat 分享. Coba saya bacain ya. 谢谢你的分享，使我们能更多不用，更明白就好了。多nya nggak usah. Jadi 明白 itu udah kalimatnya bagus banget ya. 谢谢你分享，使我们更明白. Terima kasih sharingnya sehingga kami lebih paham gitu. Keburu nggak gitu ya? Keburu nggak itu kantesang mah pakai mah gitu. Ya, kalau mau nanya nih kantesang mah yang tadi ya. Heeh. Kamu keburu nggak nih? Oh, 赶不上了. 看起来赶不上了. Kalau negatif formnya berarti 赶不上了. 赶不上飞机 berarti apa? 看来很堵车，我赶不上飞机了。
Iya, telat ketinggalan pesawat maksudnya ya. Nggak keburu. Jadi ini keburu nggak? Sempat nggak? Kalau bahasa Indonesia yang benar sempat ya. Maaf ya, keburu itu bahasa Indonesia yang bahasa gaul ya. Nah, ini berarti tidak keburu ya, negatif formnya. Terus kan pusang ya sama ya, tidak keburu, telat ketinggalan pesawat ya. 刚才我的朋友分享一个面包. Oh, berbagi ya. Eh, Bu Wilda kalau misalnya mau kasih tahu bahwa teman saya sharing roti ke saya, itu langsung kasih. Maksudnya langsung kosakata kasih. Misalkan saya 我的朋友给我一个面包 kalau lagi cerita. Tapi kalau 分享itu maksudnya gini, contoh orangnya di depan kita, kita bilang 你们要分享, maksudnya kita ajarin orangnya langsung bahwa kamu perlu share makanan. Kalau itu maksudnya untuk makanan. Ya, jadi konteksnya sedikit penggunanya berbeda di situ. Oke, terus berikutnya, hmm, pertanyaan dari Ibu Suryani. 相关和有关什么区别? Beda. 相关, oke, ini sudah. Saya ganti halaman yang baru aja ya untuk kasih contoh kalimat. Hmm, 相关的资料. Pernah dengar dokumen terkait? Jadi contoh teman-teman mau audit sesuatu. Nah, perlu dokumen-dokumen yang terkait kan? Dokumen-dokumen berhubungan itu namanya 相关的资料. 可以给我. Jadi misal contoh saya auditor. Nah, begitu saya sampai ke kantor ya saya akan bilang 可以给我相关的资料吗? 资料 ini dokumen. Namanya di bawah ya. 相关的资料吗? Karena saya mau audit. Kalau kasih saya cuma dokumen tanggung-tanggung, satu doang ya nggak bisa saya lakukan pengauditan gitu loh. Nanti minta-minta terus. Jadi saya akan langsung bilang, 可以给我相关的资料吗? Gitu ya, 相关. Nah, 有关 itu dia lebih tunggal gitu loh. 有关这件事，有关这件事我不太懂。Tentang atau mengenai, kalau ini terkait atau berkaitan. Bahasa Indonesia juga beda sih. Nah, kalau 有关 tuh tentang. 有关这件事我不太懂. Mengenai atau tentang hal ini, saya tidak terlalu paham. Gitu. Ya, perbedaannya di situ. Nah, mungkin kalimat atas ini teman-teman mau ganti 有关的资料 gitu. Boleh nggak, Laoshi? Boleh. Tapi mereka nggak sinonim ya. Ya, jadi contoh nggak sinonimnya. Kalau ini kan mungkin teman-teman bertanya, boleh nggak sinonimin? Kalau di konteksnya menggantikan si xiangguan masih boleh. Tapi mendingan dipisah, bisa karena gini loh. Kalau misalnya gini, eh contoh, kalau ini xiangguan atas masih bisa kan digantikan sama youguan. Tapi kalau kata ini nggak bisa. 不相关的人，请不要插嘴。Artinya apa? 不相关的人请不要插嘴. Cha itu artinya eh nancap. Zui itu mulut. Ya, saya artikan satu-satu dulu. Mungkin teman-teman udah paham maksudnya. Cha itu artinya ikut campur. Ikut campur, ikut bersuara. 不相关的人请不要插嘴. Contoh lagi meeting. Nah, harusnya orang yang bertanggung jawab tuh cuma dua. Nah, mungkin ada sedikit masalah kan. Nah, akhirnya orang samping kiri kanan tuh ikut bersuara. Nah, maka si Laupan bilang,
不相关的人请不要插嘴，让他们两个来解释。Biarkan mereka berdua aja yang jelasin. Itu namanya 不相关的人. Di sini maksud saya tuh nggak bisa digantikan sama 有关. Nggak bisa 不有关的人, nggak bisa. Kalau di atas sini yang tadi saya tulis tuh masih bisa. Mungkin itu yang ditanya ya perbedaannya ya. Ya, makanya kalau bisa mungkin direct aja. Maksudnya gini, direct tuh maksudnya yang 相关 berkaitan, 有关 tentang. Jadi apa fokus, oh ini artinya ini artinya ini. Jadi next time kalau bikin kalimat nggak ketukar-tukar gitu ya. 不相关的人请不要插嘴. Jadi orang yang tidak berkaitan, yang tidak ada hubungannya gitu ya, tidak usah ikut campur, tidak usah ikut bersuara. Di sini kebetulan 插嘴, maksudnya ikut campurnya lewat suara maksudnya ya. Oke, Ibu Ita tadi ya benar, translate-nya udah benar ya. Oke, macet itu adalah 堵车. Saya halaman baru aja ya. 堵车, macet. Oke, silakan di screenshot. Ibu Suryani, apakah kejawab? Saya lanjut lagi, Ibu Wilda. 着急和赶着有什么区别？着急 itu kata sifat, Bu. Kalau 赶着 di sini lebih ke kata kerja. Nah, jadi 着急, contohnya 着急 ini lebih ke buru-buru. Boleh juga dia arti lain gelisah. Boleh juga khawatir. Dia ada banyak arti, tapi dia adalah adjektif, Bu, kata sifat. Sedangkan kanje itu dia lebih ke noun. Buru-buru sih di dalam bahasa Indonesia seolah-olah kata sifat. Enggak, dia adalah verb. Apa kata sambung kata kerja. Contoh, 着急, Mama 很着急. Oke, Mama sangat eh, khawatir di sini ya. 着急. Mama gelisah. Terus misalnya eh, apa namanya? Kita lanjut kanже gitu ya. Hmm, 他赶着去机场 gitu. Berbeda sih. Kanже dia jadi apa namanya kita bilang dia ada keterangan untuk si kata kerja. Biasanya kita bilang dia buru-buru pergi ke si apa airport. Jichang ini airport. Kita nggak bisa bilang 他着急去机场 nggak bisa gitu. Mereka berbeda secara jenis kata ya. Makanya mesti dimasukin ke dalam kalimat 着急. Buru-buru yang eh, dimaksud di sini itu contoh gini. eh, kita pengen cepat, itu namanya 着急. Contoh, kadang ada orang nggak sabaran, benar nggak? Nah, kita mau bilang, 刚才有一个客户呢，他很着急. Kita mau bilang dia tuh sebenarnya buru-buru gitu. Buru-buru tuh maksudnya pengen cepat di situ, ya. Tapi dia adalah kata sifat, bukan kata kerja, bukan kata sambung kata kerja, gitu. Oke, iya benar. 堵车 itu huruf Mandarinnya seperti itu, Frankie. Oke, baik. Ini silakan di screenshot, terus kita akan lanjut ke percakapan ya. 我们要看一下绘画。这一课的生词比较多，希望大家还能在家多多复习ya. Semoga teman-teman bisa banyak review di rumah, banyak bikin contoh kalimat ya. Oke, 好吧，那我们看一下绘画。我给大家念一遍，然后我们再来做练习ya. Kita baca terus kemudian kita akan latihan baca seperti biasa. 第16课, 祝你工作愉快. Ini harusnya kepake bagi teman-teman ya. Jadi boleh ngucapin ke temannya. Misalnya contoh pagi-pagi kita mau udahan gitu ngobrolnya, terus kan sama-sama mau bekerja, kita boleh bilang 祝你工作愉快. Semoga pekerjaanmu menyenangkan. 学生在早餐店碰到了多年不见的老师。学生在早餐店碰到了多年不见的老师。第一部分 bagian pertama. 老师您好，好久不见了。
最近过得怎么样？挺好的，你呢？对啊，我们差不多7年没见面了吧？我还是老样子，我还在以前的公司当采购部经理。老师，您还教书吗？我已经很久不教书了，现在在保险公司当保险与财务顾问。哦，老师，您改行了。你以前曾说过不相信保险的，现在怎么加入到了这个行业呢？是啊，我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险。在2013年时，经过好朋友的介绍，才决定进一步深入了解。原来如此，那么您从中了解到了什么？起初我是想找份能让我有自由的工作时间，但收入要很理想的。后来当我加入时，参加了很多相关的培训班，了解到了保险的功能。好，下次有机会，请您分享有关保险的功能。我正赶着要去上班呢。好吧，下次再聊，祝你工作愉快。我们看一下什么意思好吗？Oke, ya teman-teman sedikit aja. Sebenarnya artinya sudah ada di translatean ya. Jadi saya sekilas aja. 祝你工作愉快, semoga pekerjaanmu menyenangkan. 学生在早餐店, 早餐店 ini adalah eh restoran yang jual sarapan pagi, itu namanya 早餐店. Murid bertemu dengan gurunya secara tidak sengaja. Pengtau itu artinya bertemu secara tidak sengaja dengan gurunya yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu. 多年不见，多年 itu banyak tahun, 不见 tidak ketemu. 老师, ini panjang banget. Boleh nggak saya singkat? 学生在早餐店碰到了老师, gitu. Boleh, ya. Ini cuma saya modif. Jadi, apa namanya, kalimatnya lebih advance aja, ya. Oke, 第一部分 bagian pertama. 老师您好，好久不见了，最近过得怎么样? Saya rasa ini familiar ya. Teman-teman sudah paham. 最近过得怎么样 artinya apa kabar ya? Ini teman-teman sudah bisa jawab saya setiap kali kalau Zoom di kolom chat dengan baik. 挺好的. Kalau teman-teman mau pakai 很好, cukup. Kalau pakai 挺, itu biasanya di belakangnya ada te gitu. Saya lihat beberapa teman-teman kita sudah sering pakai 挺, terus belakangnya dilengkapi dengan te. 挺好的. 你呢? Bagaimana dengan kamu? 对啊，我们差不多7年没见面了。Kita kurang lebih, 差不多 itu kurang lebih 7年没见面了. Sudah 7 tahun tidak ketemu. 我还是老样子. Teman-teman masih ingat 老样子 itu artinya apa? Saya masih seperti dulu ya, bukan tua, 不是 ya. 老样子 itu masih seperti dulu, tidak ada perubahan. 还在以前的公司当采购部经理. Masih di perusahaan yang lalu. 以前 itu dulu. Jadi masih di perusahaan yang lama. Kan 7 tahun mereka nggak ketemu, berarti si Meihua ya, namanya Meihua, masih tetap di perusahaan lama maksudnya ya. 还在以前的公司当采购部经理. 老师，您还在教书吗？老师 masih ngajar nggak? Nah, jadi si anak muridnya, si Meihua itu masih jadi manajer di bagian pembelian dari perusahaan lama. Sedangkan dia tanya, gurunya masih ngajar nggak? Gitu ya. Maksudnya bilang, 我已经很久不教书了, sudah lama nggak ngajar. 现在在保险公司当保险与财务顾问. Sekarang di perusahaan asuransi. 保险公司 itu perusahaan asuransi. Tang, masih ingat tang? Artinya menjadi ya, bisa tang 老师, tang 医生, tang 警察, polisi ya, tang 经理 jadi manajer. Teman-teman boleh bilang, misalnya contoh kita ketemu ya, 你好, 最近过得好吗? Gitu ya contoh. Terus 你工作怎么样? Contoh ya kalimat pertanyaannya. Terus teman-teman boleh bilang, oh 老师我现在当医生了gitu ya. Sekarang sudah jadi dokter. Atau
teman-teman saya masih ingat ada beberapa teman kita yang bercita-cita jadi guru Mandarin. Nah, mungkin suatu saat kita ketemu, teman-teman boleh bilang, 老师，我当汉语老师了. Wah, hebat. Saya pasti senang banget ya. Jadi teman-teman boleh bilang, oh, 老师 saya sudah jadi guru Mandarin loh. Gitu ya. 当保险与财务顾问, 保险 itu asuransi. Y-nya di sini kemarin saya jelasin dia sama dengan he, cuman untuk istilah-istilah tertentu, terutama kayak satu istilah khusus, itu dia harus pakai y. Ya, dia nggak pakai he. He itu bahasa percakapan sehari-hari. 我和爸爸，我和妈妈，我和老师。与财务顾问, 财务 itu adalah keuangan, finance, 顾问, konsultan. Jadi pekerjaan saya yang sebagai agent, kalau kita translate ke bahasa Mandarin ya, kita nggak pakai agent, tapi pakai konsultan ya. Jadi konsultan asuransi dan juga keuangan. Atau mungkin teman-teman pernah tahu financial advisor. Kita adalah salah satu cabangnya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oh, 老师，您改行了. Oh, 老师, Anda sudah ganti profesi. Kai itu berubah. Hang masih ingat nggak yang tadi saya jelasin? Hang ye, bidang pekerjaan. Kai hang itu maksudnya bisa jadi guru berubah. Jadi ganti gitu ya. Gantinya jauh gitu ya, 360 derajat. Itu namanya kai hang. Oke. Ning kai hang le ya, ganti profesi. 你以前曾说过不相信保险的, dulu pernah bilang nggak percaya asuransi. 现在怎么加入到了这个行业呢? Kenapa gitu ya? Teman-teman masih ingat nggak cema? Yang saya mau highlight cema. Cema itu teman-teman sering banget pakai dalam sehari-hari. Jadi cema ini semoga teman-teman ingat banget ya karena berkali-kali saya apa ngomong terus iya kok. Iya. Hebat ya yang angkatan lama sudah hafal. Iya, jadi kalau teman-teman mau bilang, aduh kok begini ya, kok begitu ya, nah silakan pakai 怎么 ya. Ya, 现在怎么加入到了这个行业? Ya, udah tahu ya kok. Kok begini? 怎么这样呢? 怎么那样呢? Gitu ya. Kenapa? Jadi kenapa di sini itu lebih ke kok. Padahal kok di bahasa Indonesia nggak ada arti ya. Ya, tapi ekspresinya seperti itu ya. Kenapa sekarang gitu ya? Kenapa kok sekarang bergabung ya di bidang ini? Padahal dulu bilang nggak percaya asuransi. Oke, terus 是啊，我原本不了解什么是保险，家里人都不相信保险. Iya, saya pada awalnya tidak paham apa itu asuransi. 家里人 berarti keluarga ya, keluarga semuanya juga nggak percaya. 在2013年时, di tahun 2013, 经过好朋友的介绍, 介绍 itu perkenalan. Jadi lewat 经过 tadi kita baru bahas ya. Lewat dikenalin sama teman gitu. Sebenarnya 经过好朋友的介绍, teman-teman boleh pakai frase ini untuk apa? Misalnya contoh, 老师，我现在找到一份好工作了. Oh, 是吗? 那我替你高兴 gitu ya. 替你高兴 itu artinya bergembira untuk kamu gitu. Oh, 我是经过好朋友介绍的. Artinya apa? Oh, pekerjaan saya ini dikenalin sama teman. Itu namanya 经过好朋友的介绍. Begitu juga misalnya jodoh, pasangan gitu ya. Oh, 经过好朋友的介绍, boleh. Ya, jadi ini satu frase yang menurut saya kita sering bilang, oh dikenalin teman, dikenalin teman, dikenalin teman baik. Silakan pakai ya. 经过好朋友的介绍. Jadi pintar-pintar tuh ngekopas frase terus dihafal, dipakailah sehari-hari. Itu dulu ya, saya ketika belajar cara ngomong kalimat pendek-pendek ya. Oke, saya 决定进一步深入了解. Jadi lewat dikenalin sama teman baik karena kita percaya sama dia, barulah ya, barulah itu 才决定, barulah memutuskan gitu ya untuk memahami lebih lanjut. 进一步 selangkah lebih lanjut untuk mendalami ya, 深入了解. 原来如此, oh gitu. Jadi OGT bahasa Mandarinnya adalah 原来如此. 原来这样 boleh nggak? Boleh, sama sinonimnya ya. 原来如此. Nah, 那么kalau gitu ya, kalau begitu, 您从中了解到了什么? Dari dalam gitu ya, dari dalam tuh maksudnya dari si asuransinya itu, kamu pahamin tentang apa? Itu namanya 您从中了解到了什么?起初我是想找份能让我有自由工作时间.
Teman-teman masih ingat cicu saya bahas tadi apa? Awalnya gitu ya, awalnya itu lebih ke ada mengandung ada impian, ada keinginan hati di situ. Itu namanya 起初 ya, di sini lebih jelas. 起初我是想找份能让我有自由工作时间。Awalnya itu saya pengen cari satu pekerjaan yang waktu kerjanya fleksibel. Memang dari kecil saya bercita-cita kalau bisa gitu ya, pekerjaan saya dibayarnya per jam, terus free. Free itu maksudnya gini loh, saya nggak perlu harus bekerja teratur gitu ya dari jam 8 sampai jam 5. Saya bercita-cita seperti itu ya, waktu kecil ya. Nah, jadi memang impian saya seperti itu ya. Nah, jadi saya bilang awalnya sih saya pikir mau cari pekerjaan yang fleksibel, nggak terikat waktu. 但收入要很理想. Ya, balik lagi, tapi pemasukannya juga harus yang ideal dong ya. Jangan sampai pekerjaannya fleksibel, tapi pemasukannya juga nggak oke, ya nggak oke juga berarti ya. Intinya maunya pekerjaannya fleksibel, waktunya fleksibel, tapi pemasukannya juga oke ya. Oke, 后来kemudian gitu ya, kemudian 当我加入时, ketika saya bergabung, 当时 ini adalah kata sambung teman-teman. Ketika gitu ya, pada saat itu sama. 当我加入时, kalau misal 老师 pada saat bukannya dulu 的时候, boleh nggak 老师 ini saya nggak pakai 当什么什么时, pakainya 我加入的时候, boleh sinonim ya. Jadi teman-teman boleh apa kasih catatan, oh 当什么什么时 itu sama dengan 什么什么的时候 pada saat ya. 参加了很多相关的培训班，参加 mengikuti sangat banyak kelas pelatihan yang berkaitan. Berkaitan tuh ya karena di asuransi saya baru tahu ya ada banyak kelas dari product knowledge sampai apa banyak hal gitu ya, banyak hal yang kita perlu pelajari karena bukan lulusan asuransi ya. Jadi ikut banyak banget kelas pelatihan yang berkaitan. 了解到了保险的功能, baru paham oh ternyata asuransi itu fungsinya begini ya. Dari awalnya negatif ya, asuransi itu kayaknya sumpahin mati. Ya maaf ya teman-teman ya, saya juga begitu awalnya. Oke, 好, oke di bawahnya ya. 好，下次有机会请您分享有关保险的功能. Terus percakapan terakhir dia bilang, oh boleh nih, lain kali ya, 下次 itu lain kali. Kalau ada kesempatan boleh ya kamu berbagi tentang fungsinya si asuransi. Terus dia bilang, 我正赶着, ini tadi ya, 我正赶着要去上班呢. Aduh, saya lagi buru-buru nih. Saya sedang buru-buru mau ke kantor. Ya, jadi 赶着 itu dia akan diikuti dengan si kata kerja. Ya, terus terakhir, 好吧，下次再聊. Lain kali itu ngobrol lagi gitu ya. 祝你工作愉快. 老师到了, artinya apa? 到了 yang mana ya? Sebentar. Oh, 了解到了. Oh, yang ini. Oh, oke. 了解, sebenarnya 了解到了 itu artinya sudah memahami sampai. Tahu di sini sampainya itu maksudnya bukan sampai kayak kita fisiknya sampai, bukan. Tapi memahami sampai ke dalam-dalamnya bahwa oh fungsinya seperti itu. Itu namanya tahu. Tahu di sini sampai. Sampainya tapi arti apa? Seperti itu ya, memahami sesuatu benda sampai ke dalam-dalamnya. Selain dulu artinya fisiknya tiba gitu. Tahu, le-nya sudah. Ya, 不客气. 好的, ini ya gambaran arti dari percakapan kita. Nah, 没想到我们时间到了是吧？nggak nyangka ya waktunya udah. Nah, 好吧，我给大家功课，大家开始放假了吗？mulai liburan? 开始放假了吗？那我给大家一点小功课，就是在家复习. Ya, sedikit PR untuk teman-teman di rumah. Teman-teman boleh review di rumah. 然后我们下星期再来做绘画呀，kita minggu depan akan lakukan conversation. 我们先到此下课，谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，身体谢健康，谢老师拜班长。谢谢老谢谢班长。师。